Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 34a demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus di atas salibnya adalah sebuah doa, agar Bapa mengampuni orang-orang yang menyalibkannya itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa maksudnya? Benarkah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Bukankah mereka melakukan semuanya dengan sadar, bahkan dipersiapkan secara rinci? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maksudnya yang pertama, mereka tidak sadar bahwa yang sedang mereka salibkan adalah Sang Mesias, yang selama berabad-abad mereka nantikan. Ironis bukan? Mereka dikenal sebagai ahli kitab suci, sangat paham nubuat-nubuat tentang Mesias. Tetapi ketika nubuat-nubuat itu digenapi, mereka tidak tahu. Yang kedua, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipakai iblis untuk melakukan kejahatan besar. Kebencian, iri hati, keserakahan, ketakutan akan kehilangan popularitas, dan segala macam dosa telah sedemikian menguasai pikiran dan hati mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi alat iblis untuk melakukan kejahatan. Bahkan mereka berpikir bahwa dengan berbuat demikian, mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Mengerikan sekali, bukan? Berbuat dosa, tetapi merasa sedang berbuat bakti kepada Allah. Alangkah tragisnya. Walaupun Tuhan memakai semuanya itu untuk menggenapi rancangannya yang sempurna bagi umat manusia, tetapi jika tidak bertobat, mereka harus berhadapan dengan murka Allah. Saudara, kita semua rentan untuk menjadi buta secara rohani seperti mereka jika kita membiarkan benih dosa sekecil apapun bercokol di hati kita. Sebab cepat atau lambat benih yang kecil itu akan bertumbuh dan berkembang, menutupi mata kita sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebenaran. Karena itu, mari kita waspada terhadap hati kita sendiri, khususnya ketika kita merasa sedang menjadi pahlawan kebenaran dan dengan penuh semangat menghakimi serta menghukum orang lain yang kita anggap bersalah. Kita bisa jatuh ke dalam semangat kedagingan. Dan jika itu terjadi, maka hasilnya bukan kebaikan, melainkan kekacauan dan kehancuran. Sesungguhnya, hanya orang yang telah dengan rendah hati mau belajar mengampuni dengan tulus seperti Tuhan Yesus, yang mampu mendisiplin orang dengan motivasi serta spirit yang benar, sehingga dapat membawa kepada pertobatan. Tuhan dimuliakan dan iblis tidak mendapat tempat berpijak untuk mengacaukan semuanya. Jadi, sebelum melangkah, pastikan bahwa hati kita sudah dibersihkan dari segala hal yang tidak kudus. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Amin.